hadir hari ini? Sabtu, Asmita, Resa, Oh, kenapa mereka? sakit ada yang Yang sakit udah berapa hari? baru kali ini Bu. Oh, kalau udah 3 hari nanti kita jenguk ya. Kita doakan saja semoga dia cepat sembuh. Ya, supaya hari ini belajar kita berjalan lancar. Farah siapa yang pimpin doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat tentang zaman praaksara? Zaman sebelum tulisan Bu. Ya benar, Syed Alia. Ada yang tahu lagi? Ayo deh. Jadi zaman praaksara itu tepat dalam arkeologinya ada 2, yaitu Zaman batu dan zaman logam. oke, zaman batu itu ada 4. Apa saja ya? Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, sama Megalitik. Baik. Oke, aku rasa minggu lalu kalian sudah mengerti ya tentang pelajarannya. Tapi minggu lalu Ibu ada suruh kalian mempelajari lebih lanjut tentang zaman batu dan zaman logam tersebut. Kalian ada belajar kan? Oke, nanti di akhir Ibu akan kasih tugas. Hari ini kita akan belajar papan tulisnya si kotor. Siapa bikin hari ini? Alia Bu. Alia tolong. Oke, besok-besok sebelum masuk tolong dilihat lagi papan tulisnya ya, dibersihin sebelum Ibu masuk. Terima kasih Cut. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia pada zaman praaksara. Nah, sebelum lanjut nih, kalian tahu nggak aktivitas itu apa? Yang disebut aktivitas itu seperti apa? Kegiatan Bu. Kegiatan. Oke, apa lagi? Kegiatan dalam bentuk apa? Tindakan. Ya. Jadi aktivitas manusia zaman praaksara ini kita akan membahas tentang apa saja yang manusia zaman praaksara itu lakukan. Nah, kalian tahu nggak mereka tuh ngapain aja? Berburu, mengumpulkan makanan, Berpindah-pindah tempat. berpindah-pindah tempat, apa lagi? Oke. Nah, betul ya yang kalian bilang tadi. Jadi yang pertama itu mereka ada yang namanya masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, masa mengumpulkan makanan ini ada 2 bagian dia. Kita bahas dua-duanya, yaitu tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Yang pertama itu tingkat sederhana. Yang kedua tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat
bagaimana cara mereka memperoleh untuk menunjang kehidupan mereka? Betul. Mereka menambah ikan, mereka berburu hewan-hewannya, hewan-hewan liar seperti rusa, kijang, seperti itu. Kehidupan mereka pada saat ini itu belum menetap, mereka masih berpindah-pindah, masih nomaden ya. Nah, jadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, mereka itu sudah agak berkembang, di mana mereka sudah mulai menetap hanya di 2 tempat, yaitu di goa dan di tepi lautan. Nah, kalian pernah dengar nggak yang namanya Abriosus roche? Ya, apa itu dia? Tadi pernah dengar ya, minimal pernah dengar gitu. Oke, jadi itu tuh yang nama lain dari gua-gua. Mereka tuh tinggal di gua-gua yang di dekat celukan. Mereka memilih tinggal di gua itu untuk melindungi diri dari hewan-hewan buas. Dan mereka juga tinggal di tepi lautan. Namanya itu, kalian pernah dengar nggak peninggalan yang namanya Kejo Kemondinge? Apa itu dia? Ya, itu tuh adalah bentukan semacam apa ya? Ya betul, parah. Jadi mereka itu sudah mulai menetap di pinggiran pantai dengan mengumpulkan kerang-kerang. Jadi sampai sekarang itu masih ada penumpukan kerang yang dinamakan dengan Kejo Kemondinge itu di daerah Langsa sana ya. Nah, kita masuk ke pembahasan ke selanjutnya, yaitu masa bercocok tanam. Kalian tahu nggak masa bercocok tanam ini disebut dengan masa apa? Oke, ibu jawab ya. Masa bercocok tanam ini disebut dengan masa terpenting dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena di sini mereka sudah mulai mengenal yang namanya bercocok tanam, walaupun masih sangat sederhana. Dan masa ini dinamakan dalam babakan sejarah itu, ada yang tahu? Yang sudah mulai bercocok tanam masa apa? Neolitikum. Jadi masa bercocok tanam ini juga mereka udah mulai membuat perkampungan dan hidup mereka sudah mulai menetap. Kalau tingkat lanjut mereka masih berpindah kan dari goa atau ke tepi pantai. Tapi di masa bercocok tanam ini mereka sudah mulai menetap dan membuat perkampungan. Nah, masa ini itu mereka sudah mulai mengenal benda-benda yang mulai dipahat. Udah mulai ada seperti palu, lesung batu, kubur berundak, gitu. Nah, jadi masa-masa ini tuh mereka memperoleh cara dari masa ke masa itu, dari yang batu masih tumpul tidak tajam sampai ke masa bercocok tanam ini mereka sudah mengasah batu sehingga bisa lebih mudah dalam beraktivitas sehari-hari. Kalian
Suka makan rujak nggak? Lumayan. Nah, pasti kayaknya nggak ada yang nggak suka. Jadi Pak, gilingan rujak itu kan dari batu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa hal-hal yang ditemukan di masa lalu itu masih dipakai sampai sekarang dengan terjadinya modernisasi seperti ulekan tersebut kayak gitu kan. Oke. Selanjutnya ada masa perundingan. Perundingan. Nah, masa perundingan ini, kalian tahu, diperkirakan oleh ahli sejarah adalah masa akhir dari masa prasejarah atau praaksara. Jadi ini tuh masa terakhirnya. Karena pada masa ini mereka itu sudah mulai hidup menetap dan sudah membuat perkampungan dengan adanya kepala desa ya. Itu tuh masih kita pakai juga sampai saat ini kan. Mereka itu sudah mulai membuat kemajuan seperti bertani tadi dan berternak. Mereka itu sudah memulai kemajuan, yang mana mereka juga udah membuat bahan-bahan alat seperti mengecor. Mereka juga sudah mengenal seperti teknik mengecor logam, dan juga mereka sudah di masa ini tuh sudah ada perhiasan-perhiasan yang diciptakan beraneka ragam dari karang-karang. Jadi mereka ini sudah sangat baik dibandingkan dengan masa-masa yang lalunya lagi. Oke. Kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Ya, Bu. Ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Silakan, sedikit saja nggak apa-apa. Farah, silakan. Jadi pada masa manusia zaman prasejarah itu terdapat 3 fase. Ada masa berburu tingkat sederhana, Ya. masa berburu tingkat lanjut, Oke. ada yang ketiga yang bercocok tanam dan pembagian. Ya. Pembagian ini adalah masa terakhir atau jabatan bisa mengecor, Ya. bisa membuat perhiasan. Nah, oke, terima kasih Farah. Oke, di akhir Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tentang yang Ibu suruh kalian belajar tentang minggu lalu ya. Kalian silahkan bagi 2 kelompok, karena kita hari ini banyak yang tidak hadir. Bagi 2 kelompok. Dia sama Alia, Farah, Ulan sama Sabrina bertiga ya. Tugasnya nanti kalian di sini mengisi bagaimana cara manusia berburu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Itu tugas pertama. Tugas keduanya di sini di tabel kalian silahkan mengisi peninggalan benda dan alat pada zaman-zaman batu dan logam. Zaman batunya cuma 3, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan masa logam. Dan kalian sebutkan fungsi dan kegunaannya ya. Ini dikumpulkan hari ini. Gue kasih waktu 10 menit, cukup ya? Bu, 20 menit dulu. Oke, sebisanya cepat. Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanyakan di Ibu. Ya, nanti bakal dipresentasikan di depan. Oh, kok 2 kan ya? Ya. Betul. Ini yang hari pertama.
Sudah siap kelompok 1? Farah, gimana perkembangannya? Oke, kelompok 2 sudah siap, Farah? Siap ya. Dan di sampingnya Mbak, ruang periode. Oke, kelompok 3, kelompok 2 silakan buat dulu. Maju kelompok 1 dia dan Alia, silakan. Iya.
nggak apa-apa, maju aja kalau belum siap. Ibu nilai seberapa kalian isi aja. Ya waktu habis bukan? Ya benar. Iya kan? Dia mana? Buat tadi. Asli tak ada. Ya udah lagi dia. Di mana rumah dia? Bukan kok. Iya, gua aja. Ya aku siapa lagi? Oh sini apa yang si income ini ya? Jauh lagi. Kan dia pulang kan dia cepat lagi. Iya, si Asmi tadi dekat Sibi. Sibi dekat. 2 jam. Iya, sih saya bisa naik motor kan. Ya. Punya motor gitu kan. Kecuali jauh gitu. Kecuali kayak sekali lagi. Oke, Farah silakan maju. Yuk hari ini aku sini. Oke, Farah silakan maju, sudah habis waktu ya. Silakan. Iya, Sabrina sama Farah silakan maju. Ulan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan apa yang sudah Ibu sebut tadi, yaitu bagaimanakah cara manusia berburu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, aku jawab. Aku jawab dulu. Jadi, context Adalah periode kehidupan di mana manusia belajar dan hidup memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu, binatang dan mengumpulkan makanan. Prosesnya dilakukan oleh para kelompok laki-laki, sedangkan kelompok wanita dan anak-anak bertugas untuk meramu dan mengumpulkan makanan. Membuat Nomor 2 itu ada zaman Paleolitikum. Beberapa peralatan batu di zaman Paleolitikum misalnya seperti kapak berimbas dan juga alat-alat seperti untuk kehidupan manusia saat itu. Mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Fungsinya hasil Kalian silakan dengar dulu. kapak berimbas adalah batu inti atau sepi yang dijadikan oleh ketajaman monofasial atau utuh yang membulat, lonjong atau lurus yang dikenal sebagai salah satu peralatan yang paling awal digunakan manusia. Iya. sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Karena pelajaran kita sudah habis jam dan kalian juga sudah Ibu suruh buat tugas. Nah, dari pelajaran hari ini apakah kalian sudah paham? Sudah mengerti? Oke, minggu depan Ibu tanya harus mengerti ya. Ya, Bu. Oke, jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.